Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian atau bahasan kita di pagi yang berbahagia ini sesungguhnya adalah lanjutan dari bahasan khutbah kemarin siang. Kebetulan ana ditugaskan kemarin siang untuk menyampaikan khutbah Jumat yang bertema Ramadan terbaikku. Kemudian pagi ini adalah lanjutannya sebenarnya, yaitu apa? Menggapai Ramadan terbaik. Kalau siang kemarin disampaikan ada satu riwayat hadis yang kemarin sudah kita sampaikan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan lain sebagainya dalam hadis yang sahih, di mana Talhah bin Ubaidillah, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, bercerita ada dua orang dari suku Bali datang kepada Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat, dua orang ini dua-dua kepala suku dan dua orang-orang kaya, di mana keduanya masuk Islam dan mereka bersemangat dalam Islamnya. Tetapi satu di antara keduanya memang lebih semangat, sehingga teks hadis tersebut Talhah mengatakan, "Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar." Satu dari keduanya lebih bersemangat dalam berislam. Saat dua-duanya ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang satu mendapatkan kesempatan syahid, yang satu kembali bersama Rasulullah ke Madinah dengan kemenangan dan ghanimah. Kemudian beberapa waktu kemudian, setelah setahun berikutnya, yang kedua tadi juga meninggal dunia, tapi meninggalnya karena sakit. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi keheranan sahabat Talhah ini bin Ubaidillah, dan ketika beliau bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain dalam mimpinya yang kemudian ditakbirkan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah yang membuat keterkejutan adalah orang yang meninggal dunia setelah 1 tahun karena sakit ternyata dipanggil duluan masuk ke dalam surga. Kemudian yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, padahal kita tahu bersama wafat, meninggal, mati dalam kondisi syahid, mati yang paling mulia dalam Islam. Kenapa? Memperjuangkan agama, mengorbankan jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pertanyaan para sahabat. Maka Nabi Muhammad SAW ketika melihat keheranan nampak pada raut wajah para sahabat, Rasulullah mengatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Wahai sahabatku, dari mana kalian heran? Bukankah si fulan yang terakhir masuk surga, yang pertama masuk surga, walaupun terakhir meninggalnya karena sakit itu, dia telah hidup setelah yang pertama 1 tahun? Benar ya Rasulullah. Bukankah dia telah mendapatkan bulan suci Ramadan? Benar ya Rasulullah. Bukankah dia telah mendapatkan sekian ribu kali sholat selama 1 tahun yang wajib? Benar ya Rasulullah. Bukankah dia telah menambah sholat-sholatnya yang sunnah, yang nawafil, tatawwu dan sebagainya sekian-sekian kali? Benar ya Rasulullah. Karena itulah yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Bahkan dalam teksnya Rasulullah SAW mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Jarak antara yang pertama masuk surga dengan yang kedua sejauh langit dan bumi. Nah, hadis ini menyimpulkan kepada kita, hadisnya sahih. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan juga Syekh Muhammad Syekhul Islam Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Syekh Al-Arnaud rahimahullahu taala. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa kesempatan mendapatkan bulan suci Ramadan adalah nikmat yang sangat besar. Boleh dikatakan nikmat setelah iman dan Islam, nikmat kesempatan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bulan suci Ramadan. Tidak ada yang bisa menghitung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Karenanya maka bulan suci Ramadan tahun ini, mari sama-sama yang menyampaikan dan kita semua, kita niatkan, kita jadikan bulan suci yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu di antara kita yang duduk di sini, apakah kita sampai pada bulan Ramadan tahun depan ataupun tidak. Mungkin umur masih muda, bisa jadi. Tapi kembalinya kepada Allah tidak ada yang tahu. Tidak harus tua baru meninggal dunia. Bisa jadi yang muda duluan. Maka kesempatan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Sebelum masuk kepada
apa yang kita harus lakukan untuk menggapai bulan suci Ramadan ini, tahun ini menjadi bulan suci yang terbaik. Mungkin sering sudah dibahas ya dalam kajian-kajian, tapi tidak ada salahnya sedikit kita ulas tentang makna saum Ramadan atau puasa Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu berasal dari bahasa Arab. Dalam lisan Arabi, Imam Mangdur mengatakan Ramadan itu berasal dari kalimat ar-ramda. Ar-ramda. Ramda artinya adalah sidatul har atau sidatul hadis syams, panasnya cahaya matahari. Dikatakan kenapa Ramadan adalah Ramadan? Karena Ramadan di zaman dahulu atau di zaman dahulu kala, penamaan Ramadan itu bertepatan dengan bulan di mana saat itu kondisi sedang musim panas. Karena itulah diambil, nah selalunya bahasa Arab itu selalu ada arti di belakang setiap penamaan dalam bahasa Arab. Begitu juga Ramadan, dari sisi bahasa Ramadan itu berarti panasnya matahari yang menyengat bumi, sehingga bebatuan pun menjadi panas. Bahkan tanah pun di dataran Arab itu menjadi panas karena sengatan matahari yang begitu luar biasanya. Nah, dari situ juga para ulama kontemporer mengatakan sebagaimana Ramadan itu maknanya adalah panas yang membakar alam semesta ini, maka dengan Ramadan pula badan kita dibakar. Orang yang lama tidak makan terbakar karena kekurangan zat makanan yang kita konsumsi. Apa yang terjadi? Maka tubuh kita terjadi pembakaran. Apa yang dibakar? Sisa-sisa makanan, zat-zat yang menumpuk dalam tubuh kita selama 1 tahun, 11 bulan jemaah sekalian. Alhamdulillah, saya ada sedikit karya kecil ilmiah beberapa tahun yang lalu ketika kami bangun masjid Alamiah, pondok pesantren Alamiah. Saya ditugaskan nulis buku, dan untuk buku itu kemudian dijual untuk pembangunan masjid. Judul tersebut kita kasih judul dengan puasa dokter pribadimu. Nah, kita ambil dari mana? Dari sisi makna Ramadan secara bahasa. Luar biasa jemaah sekalian. Jadi betul-betul Ramadan itu memang mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada setiap kita, bahkan bukan hanya orang Islam sebenarnya. Makanya hari ini pun dibuktikan banyak orang-orang non muslim pun mereka berpuasa, walaupun niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk apa? Untuk kesehatan. Karena obat yang terbaik ternyata adalah berpuasa. Berpuasa, syukur-syukur bukan hanya setahun, sebulan, setiap bulan 3 hari. Kalau bisa setiap pekan 2 hari, jadi puasa Senin dan puasa Kamis, itu luar biasa. Dijamin insyaallah taala sehat jasmani dan insyaallah juga sehat rohani. Nah, ini dari tinjauan bahasa. Jadi Ramadan berasal dari ramda, panasnya matahari yang menyengat. Begitu juga badan kita terbakar karena kita tidak makan selama hampir kurang lebih 12 sampai 14 jam setiap harinya di waktu siang. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, makna Ramadan ini juga, maka dengan puasa Ramadan ini akan membakar dosa-dosa kita. Artinya dengan puasa Ramadan dosa kita akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah mengatakan tidak ada amalan yang semisal puasa tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ma'ruf sering disampaikan. Rasulullah pernah mengatakan seluruh amal Bani Adam melahu kembali kepadanya illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk Allah, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anna azibih, dan aku yang akan membalas ibadah orang yang berpuasa. Karenanya jemaah sekalian, kembali kepada awal, kita bersyukur kepada Allah pada tahun ini dengan kuasa Allah, dengan rahmat Allah dan hidayah Allah kita diberikan taufik, dijumpakan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Syaukani, Muhammad Ali Asy-Syaukani, kibar ulama dari Yaman di zamannya, dalam Fathul Qadir, dalam kitab Fathul Qadir namanya, tafsir Fathul Qadir Al-Imam Syaukani, beliau mengatakan innama suya Ramadan li'annahu yarmudud dunub ay yuhrikuha bil a'mali salihah. Ramadan itu dinamakan Ramadan kenapa? Karena ia yang membakar dosa. Dia membakar dosa dengan amal-amal soleh yang kita lakukan saat kita berpuasa di bulan suci
Ramadan, karenanya Ramadan dikatakan bulan suci Ramadan. Maka dosa-dosa dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti disimpulkan dengan puasa Ramadan, jasmani menjadi sehat, rohani kita pun menjadi suci, dosa kita pun menjadi bersih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu rukun Ramadan? Rukun ada syarat dalam Islam. Ada syarat berpuasa. Syarat berpuasa pastinya muslim. Harus muslim, balik, sehat, ya kan, berakal, ya. Ada yang mengatakan dalam kondisi mukim, tidak bersafar, dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Itu syarat. Syarat itu apa sih? Sesuatu yang harus ada sebelum kita masuk. Sebelum kita masuk ibadah itu. Sebagaimana toharoh dalam sholat itu wajib, dia merupakan syarat. Nah, rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang harus ada. Tanpanya ibadah itu tidak dianggap sah, alias tidak gugur kewajibannya, berarti dianggap kita belum melakukan. Nah, rukun dalam puasa itu dua, jemaah. Rukun berpuasa itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Al-imsak. Apa itu imsak? Imsak adalah menahan diri. Dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Seperti makan, minum dengan sengaja, hubungan suami istri dengan sengaja. Dari kapan? Dari semenjak fajar shadiq, dengan ditandai terdengarnya suara azan biasanya subuh, sampai tenggelam matahari, atau ditandai dengan terdengarnya suara adzan maghrib. Itu saat itu harus menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka ibadahnya batal dan dia berdosa besar. Kemudian dia wajib menggantikan di luar bulan suci Ramadan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada ulama yang mengatakan menahan diri juga dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Oh, berarti ada menahan diri dari batalnya puasa, menahan diri dari batalnya pahala puasa. Puasanya dianggap sah, tapi tidak bernilai. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, Allah tidak memerlukan puasa orang-orang yang lisannya tidak bisa dijaga, masih menggibah, berdusta dan lain sebagainya, maka dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Puasanya gugur, tidak boleh diulang, tapi tidak mendapatkan pahala apapun dan sia-sia, jemaah sekalian. Sia-sia karena puasa membentuk karakter manusia, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga membentuk akhlak manusia daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, al-imsak, menahan diri. Maka sering kita dengar di Indonesia ada kalimat imsak. Biasanya ada kalender imsak, maksudnya adalah kalender puasa, kalender sahur. Imsak itu artinya menahan diri sebenarnya. Walaupun dalam makna secara umum di tanah air kita, imsak itu adalah rambu-rambu. Karena antara imsak dengan azan subuh itu kadang-kadang sampai 5 menit. Kadang-kadang sampai 5 menit, itu namanya imsak. Dalam artinya adalah rambu-rambu agar kita berhati-hati jangan sampai melanggar batasan tersebut, ya. Jangan sampai melanggar batasan tersebut. Ini rukun yang pertama, al-imsak. Yang kedua adalah niat. Niat. Dan niat ini adalah amalan hati. Letaknya di hati, bukan di lisan. Sedangkan yang kita lafazkan nawaitu Soma godin dan seterusnya, itu lafaz niat, itu bukan niat. Niat adalah dalam hati. Mahalatun niyah qalb. Ya, mahalatun niat adalah qalb. Maka tanpa dilafazkan pun sah secara Islam, ya, secara al-Islam. Bahkan dalam madhab Syafi'iyah, Syekh Asy-Syarbi ini rahimahullahu taala dalam kitabnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi Ar-Raudhah, dalam Raudhah, dan juga dalam Mughni Muhtaj, dikatakan niat itu mahalluha qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Wala takfi bil lisani qat'an, maka tidak perlu sama sekali dengan dilafazkan. Artinya enggak ada kaitannya sah tidak sah ibadah itu dengan lafaz niat. Wala yushtaratu talaffuz biha qat'an kama qala fi Raudhah.
Tidak disyaratkan niat itu harus dilafazkan, walaupun kita tidak nawaitu somagodin, sah niat kita. Tetapi catatannya ya, niat dalam puasa wajib, terutama dalam puasa Ramadan, niat itu wajib untuk dimabitkan. Apa itu dimabitkan? Harus sudah ada niat tersebut dalam hati kita sebelum terbit fajar shadiq atau sebelum mendengar azan subuh, itu harus sudah niat. Kalau belum, tiba-tiba terbangun sudah jam 7 atau udah waktu subuh, kita belum niat sama sekali dari malam niat besok mau puasa wajib, kemudian kita telat, maka puasa kita tidak sah. Puasa kita tidak sah. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh walaupun jam 10 siang, walaupun jam 8, jam 7 siang, kita boleh niat puasa sunnah dengan catatan dari semenjak fajar shadiq atau dari semenjak kita mendengarkan azan subuh belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa dalilnya? Dalil yang pertama adalah riwayat dari Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, Imam Nasai, hadisnya adalah sahih. Rasulullah mengatakan, "Wa malam yuzmi siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa wajib itu dari sebelum fajar, apa kata Rasul? Fala siyama lahu, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa, alias puasanya tidak dianggap, alias tidak sah. Ini bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Karenanya sebagian ulama-ulama di tanah air kita beristihad, mereka mengingatkan jemaahnya biasanya habis tarawih dibaca itu. Walaupun itu memang tidak ada riwayat daripada Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi kita dan tabi'in rahimahullahu taala anhum. Kemudian terkait dengan sunnah, Rasulullah SAW suatu ketika, hadisnya sahih riwayat Muslim, Aisyah pernah mengatakan, dakhala alaiya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi hari datang kepadaku dan mengatakan, apakah kalian punya sesuatu bisa aku makan? Fakulna, kami katakan, la, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada wahai utusan Allah. Rasulullah mengatakan, fa ini idan shaimun, kalau gitu saya puasa aja. Jadi Rasulullah datang ke rumah Aisyah, ke rumah salah seorang istrinya Nabi Muhammad SAW yang 9 jumlahnya, menanyakan, ada enggak sih sarapan pagi untuk aku? Berarti sudah pagi gitu. Mereka mengatakan tidak ada. Ya sudah, kalau gitu saya puasa aja hari ini. Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh diniatkan walaupun sudah pagi, sudah siang. Kemudian summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqal arini falaqad asbahtu shaiman faakala. Satu ketika sebaliknya Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kita diberi hadiah nih hais. Hais itu makanan yang mirip-mirip, sebenarnya mirip bubur mungkin ya. Ada campuran kormanya, ada campuran saminnya dan keju menjadi satu. Nah, satu ketika Aisyah mendapatkan hadiah dari tetangganya. Datanglah dibagikan Rasulullah SAW, bercerita kepada Rasul, ya Rasulullah, kita dapat hadiah hais. Rasulullah suka makanan itu, hais. Rasulullah mengatakan, ya sudah, mana dia? Tadi saya berpuasa, tapi ya sudah, kan ada makanan saya makan. Maka Rasul pun makan pagi pada hari itu, padahal sudah niat puasa tadinya. Karena puasa sunnah boleh dibatalkan kapan saja. Puasa hak kita yang berpuasa atas puasa kita. Nah, ini syarat yang kedua, jemaah sekalian. Ini adalah syarat yang kedua. Dan puasa wajib diniatkan setiap malam. Kalau 30 hari kita berpuasa, maka niat kita setiap malam harus kita niatkan untuk kita puasa besok hari. Walaupun kita tidak sahur, qadarullah telat, tapi sudah ada niat, maka boleh melanjutkan puasa kita. Nah, ini terkait dengan ahkam, ya, sedikit ahkam tentang berpuasa. Kembali kepada bahasan kita, menggapai Ramadan yang terbaik. Jemaah sekalian, dalam Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kepada kita bahwa sesuatu itu harus diniatkan, ditargetkan, dan bertujuan, agar setiap yang kita lakukan punya makna yang berarti bagi kita. Jadi tidak boleh dalam kita beramal, dalam kita hidup itu ikut kemana angin meniup, ke kanan, ke timur, mengikuti kebanyakan manusia. Setiap muslim hanya punya prinsip, dan ini diisyaratkan dalam banyak ayat. Contohnya Allah mengatakan dalam Al-Quran,
tentang puasa Ramadan itu sendiri, itu pun ada targetnya, ada tujuannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka target dari berpuasa itu adalah untuk menjadikan setiap muslim itu orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan firman Allah yang lain. Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa itu ada dua, iman itu ada dua. Iman al-mujud, iman yang ada pada setiap kita, dan iman yang matlub, dan iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Kan kita sudah beriman, disuruh bertakwa lagi. Berarti takwa lebih tinggi daripada keimanan itu sendiri. Kemudian Allah mengatakan, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau mati. Wala tamutunna kalau boleh diterjemahkan, ya, kembali kepada kaidah bahasa Arab, jangan engkau sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali mati sebagai orang yang muslim sejati. Nah, muslim sejati itu adalah kewajiban setiap kita. Nah, dari sini Allah sesungguhnya mengisyaratkan kepada kita, manusia hidup ini 60-70 tahun. Puasanya kita setiap tahun 30 hari. Puasanya kita 3 hari di Ayyamul Bait. Puasanya kita 2 hari setiap hari, Senin dan hari Kamis. Ibadahnya kita baca Quran, zikirnya kita, sedekahnya kita, hajinya kita, bangun masjidnya kita, dan seterusnya adalah untuk menggapai apa? Menggapai akhir yang baik, betul-betul mengakhiri hidup kita sebagai orang yang muslim sejati. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna, jadi kita nggak boleh mati kecuali mati betul-betul menjadi orang yang muslim sejati. Dan ini sejalan dengan perintah Allah untuk kita berpuasa setiap tahun. Jadi puasa ini di bulan Ramadan adalah mencharging iman kita agar mengembalikan pada tujuan hidup kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muslim sejati sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang menjadikan target setiap kita jemaah sekalian, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa? Karena dengan target yang kita buat, maka keimanan kita, tujuan kita menjadi bersemangat. Ada satu hadis, ya, ada satu hadis. Memang hadisnya secara sanad hadisnya dhaif sebenarnya. Tapi kadang-kadang ulama mengambil maknanya sesuai. Dikatakan manistawa yaumahu fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarra min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya itu, ya, yang harinya itu sama atau bahkan lebih baik, dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang harinya dia lebih jelek dari hari yang kemarin, maka dia orang yang mal'un, orang yang dilaknat. Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan hari itu ada 3 kali. Hari itu hanya 3 dalam kehidupan kita. Al-ams, kemarin, faqad dhahaba bima fih, ya sudah hilang kesempatan. Apapun yang sudah melewat, semakin hari semakin jauh tidak akan bisa berulang. Ramadan tahun kemarin jemaah sekalian mungkin banyak ibadah kita yang masih kurang. Tarawih kita jangan-jangan masih bolong. Bacaan Quran kita masih bolong. Target kita belum terpenuhi. Ya sudah lewat. Yang akan datang Ramadan tahun depan, kata beliau, fala'allaka la tudrikuhu, mungkin engkau tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Nanti ajalah, tahun ini saya sibuk, saya mau target dagang. Tahun ini saya target untuk ini dan itu. Kita beranggap bahwa kita akan mendapatkan tahun depan. Siapa yang bisa memastikan itu? Tidak ada. Maka beliau mengatakan wa amal yaum, sedangkan hari ini falaka fa'mal fihi. Itulah harimu, maka beramallah padanya. Maka tahun ini adalah Ramadan kita. Tahun depan belum pasti, yang lalu sudah lewat. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Makanya setiap kita harus pasang target supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Bagaimana menggapai Ramadan yang terbaik? Kan itu pertanyaannya. Maka setiap kita harus punya target. Yang tahun kemarin mungkin Quran kita belum khatam 30 juz.
Tahun ini harus kita niatkan harus khatam. Bagaimana caranya? Dibagi waktunya. Dibagi waktunya 1 hari berarti minimal 1 juz. Siang mungkin setengah juz, malam setengah juz. Bagaimana cara? Dibagi waktunya, jangan sekali dibaca. Menjelang sholat dibaca 2 lembar, setelah sholat begitu seterusnya. Maka insya Allah selama 30 hari bahkan kita bisa lebih dari 1 kali khatam. Kalau tahun kemarin khatamnya cuma sekali, bagaimana tahun ini harus 2 kali khatam Quran? Wah, luar biasa. Ini targetnya. Kalau tahun kemarin saya sholat tarawihnya baru 1/4 juz semalam, tahun ini 1,5 juz contohnya. Ya, di tempat kami alhamdulillah 1,5 juz bersama santri 1 malam. Ini namanya target. Kalau tahun kemarin saya baca Quran masih belum begitu lancar, tahun ini harus lancar. Tahun kemarin sholat wajib saya masih kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang enggak. Tahun ini harus berjamaah, tidak boleh tidak, apapun yang terjadi. Itu namanya target jemaah sekalian. Dengan target kita termotivasi untuk menjaganya. Termotivasi untuk menjaganya. Maka setiap kita perlu target. Untuk apa? Supaya arah daripada amalan kita, ibadah kita, hidup kita terarah sesuai dengan target yang diinginkan oleh kita, dan tentunya di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya satu, bagaimana Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah kesempatan yang akan datang kembali kepada kita ataupun tidak. Berapa banyak jemaah sekalian tahun kemarin teman kita, saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita masih sahur bersama kita. Rasanya masih terasa sahur terakhir bersama bapak dan ibu dan bersama anak, bersama saudara. Tahun ini sudah tidak ada lagi. Apalagi kemarin sempat ada Covid, Masya Allah luar biasa. Ini kita selalu ingat jemaah sekalian. Ini selalu kita ingat untuk apa? Memberikan motivasi kepada kita semuanya. Kita lihat bagaimana teladan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salaf di bulan suci Ramadan. Dalam kitab Zadul Ma'ad dikatakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan al-iktsaru minal ibadat. Di antara petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di bulan suci Ramadan adalah apa? Al-iktsaru, memperbanyak ibadah. Tentunya ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib ya sesuai dengan perintah Allah. Enggak boleh tahun ini lagi semangat nih puasa subuhnya 2 kali, itu enggak boleh. Yang diperbanyak adalah yang sunnah. Diperpanjang boleh mungkin, tapi ditambahin enggak boleh. Yang dimaksud iktsarul minal ibadat, menambah ibadah-ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yudarrisuhul Quran fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW murojaah Quran bersama Jibril setiap bulan Ramadan di malam hari. Jadi bahasa kita tadarusan. Yang menyimak siapa? Yang menyimak Jibril jemaah sekalian. Setiap malam. Jadi yang menyimak adalah Jibril alaihi salatu wasallam. Bahkan di tahun Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah Ta'ala, 2 kali beliau Rasulullah SAW melakukan itu. Ya, dua kali. Wa kana idza laqiyahu Ramadan azbadal bi khairi min rihil mursalah. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau bulan suci Ramadan telah tiba, maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dermawan, bahkan diisyaratkan di sini seperti angin yang berhembus. Begitu mudah berinfak, Masya Allah. Begitu mudah seperti angin yang berhembus. Luar biasa. Saking banyaknya berinfak, saking mudahnya berinfak. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana azbadun nasi wa azbadu ma yakunu fi Ramadan yuksiru fihi min shadaqah wa ihsan wa tilawatul Quran wa salatu wa dzikr wa i'tikaf. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, berbuat baik kepada siapapun, baca Al-Qur'an, salat, zikir dan juga i'tikaf, terutama di 10 akhir di bulan suci Ramadan. Inilah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti kita hari ini di bulan suci Ramadan memperbanyak apa jemaah? Shopping. Persiapan pulang kampung. Wah, di sana ada mall baru pasti banyak diskon, rame-rame ke sana. Ini kita hari ini. Nah, beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah maafkan kita semuanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, innal madarasata bainahu wa baina Jibril kana lailan.
Jadi madrasah atau tempat mengulang-ulang Al-Quran antara Rasulullah dengan Jibril itu di malam hari. Jadi di malam hari itu betul-betul menghidupkan malam suci Ramadan, sehingga qiyamul lailnya Rasulullah itu sesungguhnya bukan target rakaatnya sesungguhnya, tapi menghidupkan malam bulan suci Ramadannya itu, menghidupkan malamnya. Jadi mereka berpanjang-panjang dalam membaca Al-Quran, terutama dalam qiyamul lailnya atau tarawih dinamakan pada hari ini. Allahumma musta'an. Dari riwayatkan dari Mansur dari Ibrahim, kana Aswad yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailataini wa kana yanamu bainal maghrib wal isya wa kana yakhtimul Qur'an fi ghairi Ramadan kullu sita layali. Diriwayatkan seorang ulama namanya Al-Aswad mengkhatamkan Al-Qur'an, ini salaf. Jadi contoh salaf bagaimana mereka dengan Ramadan. Seorang salaf, Al-Aswad namanya, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan setiap 2 malam. Jadi 1 hari itu 15 juz, 2 hari 2 malam 30 juz. Masya Allah. Di luar itu setiap 6 kali, setiap 6 hari beliau khatam Al-Quran. Bagaimana dengan Imam Malik bin Anas dengan Ramadan, guru Imam Syafi'i? Diriwayatkan dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, kitab karya Al-Imam Imam Ad-Dahabi, ya saya singkat di sini. Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih, imam besar, imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Apabila memasuki bulan suci Ramadan, beliau meninggalkan tadrisul hadis, meninggalkan ngajar hadis. Beliau kan ngajar Al-Muwatta di Masjid Nabawi, ditinggalkan. Dan majelis ilmu ditinggalkan, majelis fatwa ditinggalkan, dan beliau berkonsentrasi, bertawajuh, fokus untuk apa? Mengulang Al-Quran. Karena dikatakan Ramadan itu adalah bulan Quran, maka beliau fokus untuk membaca dan mempelajari Al-Quran langsung dari mushaf. Itu Imam Malik. Lalu bagaimana dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri? Jika datang bulan suci Ramadan, beliau meninggalkan manusia, berujlah, dan beliau konsentrasi mengulang Al-Quran, ya, mengulang Al-Quran. Muridnya Imam Syafi'i namanya Rabi' bin Sulaiman, dan beliau banyak meriwayatkan fatwa Imam Syafi'i dalam kitab Dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di bulan suci Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali, dan pada setiap bulannya selain bulan suci Ramadan 30 kali. Berarti 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Kok bisa? Allah berikan barokah pada Imam Syafi'i. Allah berikan barokah kepada Imam Syafi'i. Dan itulah contoh daripada salaf jemaah sekalian. Untuk apa tujuannya? Agar kita termotivasi. Lalu siapa kita? Siapa mereka? Siapa kita, siapa mereka? Mereka dulu kalau baca Quran, bawa Quran. Nggak ada Quran hari ini, Quran pocket yang kecil itu. Qurannya gede-gede zaman dulu. Dibawa mereka kemana-mana. Hari ini Masya Allah, bukan hanya Quran kecil, bahkan di handphone pun bisa ada aplikasi Al-Quran. Fasilitas lebih mudah untuk kita sebenarnya. Yang beda apanya? Imannya kita. Kualitas iman kita dengan iman mereka. Ini yang kita perlu usahakan jemaah sekalian. Masya Allah. Indah rasanya ya kalau kemana-mana ya kita melihat orang baca Quran. Ya kemana-mana bacakan Al-Quran. Di bis sedang sambil nunggu orang baca Quran, subhanallah indah ini. Pas barokah akan turun kemana-mana. Indonesia betul-betul yang sudah kaya raya ini akan tambah barokahnya, diberikan tambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang kita melihat. Kalau setiap kita masjid, suara masjid itu bergemuruh. Kenapa? Ternyata di dalamnya orang semua baca Al-Quran, subhanallah. Ini cita-cita kita bersama di Indonesia. Mari kita galakkan minimal, makanya kan ada gerakan hari ini one day one juz, 1 hari 1 juz, itu minimal sebenarnya untuk membiasakan kita. Tinggal kita atur, pasti bisa. Kenapa? Kita pegang handphone itu, waktu yang paling banyak kita bermesraan dengan siapa? Ternyata bukan dengan istri kita loh hari ini, bukan dengan anak kita loh dengan hari ini, bukan dengan Tuhan kita, tapi dengan apa? Dengan HP kita. Mau tidur buka HP, ya kan? Baru bangun pun HP dulu yang dibuka, jangan-jangan ada yang masuk berita. Masya Allah. Mau sholat pun lihat handphone dulu sebelum Allahu Akbar. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka handphone dulu. Ini hari ini jemaah sekalian. Ini fakta, termasuk yang berbicara. Ya, termasuk yang berbicara. Semoga Allah ampuni kita semuanya.
Benar-benar hari ini kita jadikan handphone itu adalah segala-galanya. Kalau kita ketinggalan handphone mau kerja, rasanya hari itu mati kita sudah. Astagfirullah, mati deh aku. Kenapa? Kenapa Pak? Handphone ketinggalan. Masya Allah. Mati aku. Kenapa Pak? Mushaf saya ketinggalan. Subhanallah. Belum ada kayak begitu hari ini. Ya kan? Mushaf ketinggalan, sedih dia. Ya kan? Hari ini enggak. Mushaf mah gampang di mana-mana. Gampang Quran. Tapi kalau handphone enggak bisa, harus dibawa. Ada rahasianya lagi. Istri kadang-kadang juga enggak boleh lihat. Kenapa? Ada sesuatu, ya kan? Maka dibuat A dan B dan seterusnya. Inilah fakta yang kita rasakan pada hari ini. Kerana jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Rajab, ulama kibar dari mazhab Hambali, ya, beliau pernah mengatakan, "Ya Abdullah, inna syahra Ramadan qad azzama 'ala rahim." Wahai hamba Allah, bulan suci Ramadan itu enggak lama loh waktunya, hanya 30 hari. Kita sudah berapa jemaah sekalian hari ini? Kelima ya? Apa ke-10? Tidak terasa. Masya Allah. Kata beliau, bulan suci Ramadan itu sedikit dan hampir pergi sebentar lagi. Walam yabqa minhu illa qalil, tidak tersisa kecuali sedikit hari, sedikit waktu, sedikit kesempatan. Fama minkum ahsanu fihi fa'alihi tamam. Barang siapa yang telah banyak berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan, maka sempurnakanlah kebaikan tersebut. Faman farada falyahtimhu bil husna, dan barang siapa yang masih menyanyiakan bulan suci Ramadan itu, maka minimal tutupilah ending Ramadan itu baik. Jadikan akhir Ramadan itu bukan di mall, bukan di jalan, tapi di masjid. Kurang lebih begitulah bahasa kitanya hari ini. Subhanallah. Itu akan menjadi baik. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibratu bikamali nihayat la binaksi bidayat. Ibrah, tolak ukur satu amalan itu sesungguhnya adalah di akhir. Dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, akhirnya bagaimana. Bukan kekurangan di awal. Hari ini mungkin kita menyambut Ramadan kurang sempurna. Bahkan ada, aduh Ramadan lagi, gak bisa ngopi sama teman-teman. Ada rasa itu, ya kan? Ada rasa itu kadang-kadang, nggak apa-apa, kata beliau. Karena tolak ukur bukan awal, tapi bagaimana akhirnya. Jangan sementik awalnya. Mari kita sempurnakan. Kenapa? Al-ibratu bikamali nihayat, kata Imam Ibnu Taimiyah. Sesuatu itu ditolak ukurnya, baik tidak baik, sukses tidak sukses adalah akhirnya, endingnya itu. Rasulullah tadi mengatakan innamal a'malu bil khawatim dalam Sahih Bukhari. Amal itu tergantung akhirnya. Pesan Al-Imam Sayyidut Tabi'in Al-Hasan Al-Basri, ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Perbaikilah sisa Ramadan. Alhamdulillah kita baru 10 awal. Ya, maka sisanya masih banyak. Yuk kita tingkatkan, yuk kita perbaiki dengan azam, dengan target tadi. Maka insya Allah Allah mengampuni awal-awal yang kurang baik dalam penyambutan bulan suci Ramadan. Itulah mungkin ya pesan-pesan ya, dari kajian kita di pagi yang berbahagia ini ya. Semoga menambah keimanan, menambah motivasi kepada kita. Kalau kita ingin melihat, jangan dilihat tetangga kita. Kalau ingin melihat Ramadan, lihatlah Rasul, lihatlah sahabat, lihatlah para salaf. Kalau tetangga kita kerja ngamal melulu, kita udah hebat saya sudah hebat. Saya sudah salat di masjid, saya sudah tarawih di masjid, saya abaisi dan sebagainya, saya sudah baca Quran 1 juz. Maka kita merasa sudah hebat. Kalau yang kita lihat adalah tetangga kita. Tapi kalau kita lihat sahabat, kita lihat tabi'in, kita lihat imam-imam kita akan mengatakan, oh saya bahkan tidak sampai seujung kukunya mereka. Maka kata Rasulullah, kalau ingin melihat urusan dunia, lihatlah yang di bawah kita, agar kita bersyukur kepada Allah. Kalau urusan agama, urusan ilmu, urusan amalan, lihatlah orang yang di atas kita. Agar apa? Agar kita merasa kecil dan kita akan termotivasi untuk membaiki amalan-amalan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah jadikan Ramadan ini, tahun ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dengan apa, bagaimana caranya? Niat dan azam yang kuat dan pasang target masing-masing. Setiap kita punya kemampuan dan setiap kita punya kondisi, tahu kondisi masing-masing. Maka pasang target untuk apa? Untuk menjadikan arah Ramadan itu betul-betul menjadi arah yang baik, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita pada sampai tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan di pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sehatkan kita jasmani kita, rohani kita hingga akhir Ramadan ini, dan Allah perbaiki seluruh amalan kita, tingkatkan amalan kita, dan Allah istiqomahkan kita sehingga kita diwafatkan insyaallah dalam kursi terbaiknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.